beberapa pendapat ataupun pernyataan dari kepala negara dan juga beberapa pejabat terkait, termasuk juga beberapa elemen masyarakat ya, bahwa mau tidak mau memang kita ASO itu memang harus dilaksanakan. Mungkin kita tanya Pak Giri dulu nih. Pak Giri, kenapa sih ASO itu harus dilaksanakan? Barangkali masyarakat perlu informasi tambahan untuk merespon ASO ini, Pak. Silakan, Pak. Baik. Nekarnya ASO. Ada 3 ya poin penting kenapa kita harus melaksanakan penghentian siaran analog yang disebut ASO. ASO itu analog switch off, menghentikan siaran analog. Pertama urgensinya ya, urgensinya ini ada kesepakatan internasional. Jadi ITU, International Telecommunication Union, di bawah Badan PBB 2007 memang frekuensi ini semua diatur oleh ITU berdasarkan kesepakatan semua negara. Frekuensi di 700 untuk TV ini dialih fungsikan sebagian untuk apa? Untuk kemaslahatan yang lebih banyak, besar lagi, untuk broadband. Itu kesepakatan komitmen yang pertama oleh ITU. Semua negara sudah melaksanakan itu. Kedua, kesepakatan internasional ini kebetulan 2014 Pak Prof sama Kang Adi, Indonesia menjadi tuan rumah negara ASEAN. Dan kita saking percayanya kita menetapkan bahwa dulu ASO di Indonesia 2018 dan kita sepakati di negara ASEAN itu 2020 seluruh negara ASEAN selesai. Kemudian isu internasional yang ketiga adalah masalah perbatasan. Kita bersepakat dengan negara-negara tetangga itu tidak ada interferensi. Ketika Singapura, Malaysia 2019 selesai ASO-nya, kita belum. Akibatnya apa? 2 tahun mereka menunggu untuk menggunakan frekuensinya. Ini khawatir. Mereka sudah nuntut Indonesia menyelesaikan. Ini ada potensi yang nanti akan menjadi masalah buat. Nah, kebetulan 2010 kita udah mulai migrasi analog ke digital. Jadi sebenarnya industri udah tahu semua. Udah tahu semua sejak 2007, 2010. Dulu lupanya kita nggak pernah mencantumkan aturannya dalam undang-undang gitu. Dan alhamdulillahnya terobosan Pak Presiden, Pak Jokowi, Omnibus Law itu yang dikenal dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Satu pasal yang kita perjuangkan sejak 2007 baru bisa masuk di Undang-Undang Cipta Kerja. Pasalnya sebenarnya sederhana, bahwa siaran TV analog ini sejak ditetapkan Undang-Undang Cipta Kerja, 2 tahun kemudian harus dihentikan. Itu tertera dan itu menjadi landasan yang kuat dan disepakati oleh industri dan masyarakat luas. Nah, yang berikutnya adalah multiplier efek dari migrasi analog ke digital ini. Jadi satu ya, industri ini akan lebih efisien cost-nya. Prof tahu kan waktu UGTP berdiri sendiri analog, pemancar sendiri, semua maintenance sendiri. Sekarang ada 693 stasiun TV yang tidak perlu lagi mendirikan infrastrukturnya. Cost-nya sharing cost atau infrastruktur sharing cost-nya hanya 25%. Itu efisien pun banget. Yang kedua, dari masyarakat sendiri, yang tadinya TV analog ya buram ya kresek-kresek ya banyak semutnya. Sekarang lihat di UGTV kita, makanya saya khawatir juga jerawat saya kelihatan gitu. Bersih, jernih, canggih itu luar biasa. Dan ketiga, terus terang ini seperti UGTV kan ini modal untuk mahasiswanya untuk jadi konten kreator. Bakat-bakat yang bagus di mahasiswa ini bisa diarahkan.
Dan yang terakhir saya multiplier efeknya itu yang luar biasa adalah bukan hanya sekadar analog pindahin ke digital. Kita udah hitung, analisa multiplier efeknya itu dengan kerjasama dengan Boston Consultant. Itu konsultan 5 besar dunia lah, tidak ecek-ecek. Satu, ini sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Ada 180.000 kesempatan bisnis baru. Kalau ada bisnis baru berarti menciptakan lapangan kerja. Ada 232.000 lapangan kerja baru. Dan ketiga untuk penerimaan pajak dan penerimaan negara itu hampir 70 triliun dan terakhir ada untuk pendapatan PDB itu nasional itu disumbang hampir 400 triliun lebih. Ini yang diharapkan. Negara kita mendapatkan potensi ekonomi yang luar biasa untuk membangun infrastruktur di seluruh Indonesia. Jadi bukan semata-mata analog pindah ke digital, bersih, jernih, canggih. Tapi itu yang diharapkan. Makanya saya berharap ini 2 November ini sesuai amanat Undang-Undang Cipta Kerja. Semua siaran analog dihentikan dan kita sejajar dengan negara lain. Iya, saya yakin kalau misalnya masyarakat sudah tahu ya Pak, bahwa memang ada dampak positif ini yang akan timbul ketika berpindah ke digital ini. Itu masyarakat akan dengan sukarela mengikuti ya. Masalahnya kan mungkin sosialisasinya mereka belum sampai gitu kan. Moga-moga sih dengan adanya Pak Geri, Kang Adi di sini mungkin bisa memberikan tambahan informasi kepada masyarakat ya, para pemirsa UGTV terutama, bahwa analog ataupun pindah ke digital itu adalah suatu kewajiban ya, bukan harus ditawar tapi harus wajib dilaksanakan gitu ya Prof Budi ya. Nah, kalau tadi lihat tayangan video Mbak Nuning tadi mengatakan kita ini sangat terlambat nih. Apa komentar Mas Adi? Ya, saya pikir belum terlambat kan. Saya pikir kalau kita ngomongin terlambat, kita ini hari ini sama dengan Timor Leste itu ya. Kita udah merancang tadi ya Pak Geri jauh-jauh hari dari beberapa tahun ke belakang, tapi kemudian ini kan masalah political will, Mas. Political will yang kemudian bicaranya pada konteks regulasi. Kita harus ingat bahwa negara ini semuanya gitu ya berpegangan pada regulasi. Ketika kebijakan yang sangat strategis ini tadi Pak Geri bilang bahwa belum ada cantolan hukumnya gitu ya. Walaupun misalkan sekencang-kencangnya apa pemerintah, tetap aja ini menjadi apa namanya cacat ya dalam konteks ketatanegaraan. Tapi kemudian Undang-Undang 11 tahun 2020 ya, pasal 60A paling tidak ini harus secepatnya bahwa Indonesia ini bermigrasi, kan kayak gitu ya. Tidak ada kata terlambat, saya pikir walaupun hari ini Pak Geri dan kawan-kawan kita semua gitu ya harus membackup kebijakan strategis ini. Yang kedepannya adalah tantangannya adalah konten gitu. Ya, mungkin Prof Budi bisa menyampaikan nih kira-kira konten ini seperti apa yang harus kita siapkan, terutama UGTV sendiri nih Prof. Saya melihat kan masyarakat kita heterogen ya, kebutuhan akan informasi pun kan beragam gitu ya. Kadang kita pernah diskusi di talkshow sebelumnya bahwa konten yang berkualitas itu justru tidak penontonnya atau ininya kan sedikit gitu. Tetapi yang betul tidak populer gitu ya. Jadi tantangan kita adalah bagaimana konten yang edukatif tapi populer. Nah ini kan masalah kemasan gitu. Bagaimana kita membuat konten yang mendidik tapi juga menghibur. Kita selalu ya jargon kita kan tontonan menjadi tuntunan. Dalam praktiknya tidak mudah gitu ya. Karena kadang-kadang masyarakat punya cara pandang sendiri, apalagi kan heterogenitas tadi ya. Ada yang lebih suka. Jadi artinya justru UGTV pun kedepannya justru bagaimana merespon perubahan tadi ya. Karena dunia semakin konvergen ya. Orang mengatakan masyarakat tidak siap, tetapi sekarang masyarakat kan udah society 5.0. Udah metaverse, udah big data, artificial intelligence kan gitu ya. Dan saya yakin tren-tren teknologi juga akan mempengaruhi atau berdampak pada industri pertelevisian gitu ya. Sehingga bagaimana sekarang posisi pertelevisian atau penyiaran ini adalah dengan menghadapi masyarakat yang sudah berubah gitu. Jadi saya melihat bagaimana peran pertelevisian di era digital, bukan masalah TV digital ya ataupun penyiaran digital. Era digital ini kan bisa dilihat dari perspektif masyarakat juga ya. Masyarakat siap gitu. Kalau toh nanti ada yang tertinggal, kalau istilah kita digital divide, kalau dalam konteks penyiaran digital kan ada STB dan sebagainya sebagai bagian program. Kalau dari Gunadarma kenapa tadi peduli, karena kan ada bagian dari pengabdian kepada masyarakat kan gitu ya.
Jadi saya sih mungkin untuk diskusi yang lebih menarik ke depan tantangannya seperti itu, dan itu tidak mudah ya. Konten kreator itu kan seseorang, bahkan sekarang kan kalau lihat ya konten di pertelevisian itu bahkan mengambil dari influencer, konten kreator individual kan gitu lah. Walaupun di satu sisi itu bisnis. Itu yang kami soroti tentang haki itu, Prof. Betul. Iya. Tapi memang di satu sisi akhirnya konten kan bisa, kalau kita kan di IT ada istilah user generated content. Kalau di ilmu komunikasi kan ada citizen journalism ya. Kenapa kita pun dengan tadi program-program melibatkan dosen dan mahasiswa supaya kita nggak kedodoran. Kalau konten itu hanya tanggung jawab bagian produksi UTV ya konten tidak murah kan gitu ya. Nah, cara kami adalah bagaimana diintegrasikan dengan fungsi perguruan tinggi ya. Mungkin di situ salah satu positioning Gunadarma bahwa TV komunitas itu dikelola oleh perguruan tinggi. Jadi diintegrasikan, lagi-lagi dikonvergensikan dengan fungsi-fungsi perguruan tinggi. Kalau tadi Bu Rektor mengarahkannya ya Tridharma, oke, kita manfaatkan UGTV. Nah, itu yang saya katakan kapitalisasi dari fixed cost ataupun investasi yang dikeluarkan. Karena untuk mengelola, walaupun kami lembaga penyiaran komunitas, perlu infrastruktur teknologi kan gitu ya. Studio yang tadi Pak ini berkali-kali indoor. Nah dengan Teknopark, ya outdoor pun ayo gitu. Kalau tidak hujan kan gitu ya. Nah itu kan, itu yang mungkin salah satu cara kami untuk. Tapi kedepannya jelas konten UGTV pun tidak mudah. Tidak mudah bagaimana konten yang bermutu. Apalagi kalau kaitannya dengan keilmuan ya. Kadang-kadang kan kita ini ada dua segmen pemirsa sebenarnya Pak Geri, Mas Adi ya. Betul. Pertama di sisi adalah mahasiswa, tetapi di satu sisi UGTV bisa disaksikan masyarakat. Ini kan masalah strategi aja, mana yang mengansyarat dengan materi kuliah kalau memang siaran langsungnya itu jadi perkuliahan. Tetapi ketika ditonton oleh masyarakat mungkin kalau terlalu keilmuan juga mungkin masyarakat juga dengan nonton yang lain kan. Nah, ini tantangan kami itu sebenarnya dua segmen ini bagaimana gitu ya positioningnya. Nah itu UGTV pun masih belajar gitu. Dan mungkin nanti ke depannya ya insya Allah lah, walaupun tidak mudah ya. Kita kembali atau beralih ke Pak Geri nih. Pak Geri, kalau misalnya seperti yang tadi ya, kalau memang ini 2 November sudah benar-benar switch off gitu ya, apa tantangan ke depan nih Pak? Ini menarik sebenarnya. Kita sudah ketinggalan jauh benar oleh negara lain. Mungkin kita diketawakan gitu kalau bicara sekarang hanya migrasi analog ke digital. Seperti itu. Padahal tantangan ke depan lebih banyak lagi. Pertama, orang akan shifting ya, bergeser. Tadi Prof Budi sampaikan 10 tahun orang nonton ya TV aja. Ya wajar lah. Semua masyarakat harus dikasih set-top box. Ya, 10 tahun yang lalu. Sekarang saya ingat Kang Adi kemarin bagi-bagi set-top box malah ada yang dijual lagi tuh. Karena sudah punya? Bukan, mungkin mereka ya ada pilihan yang tadi. Betul. Jadi pilihan, orang bilang kalau TV dimatikan itu melanggar HAM katanya. Padahal kan banyak informasi sekarang yang banyak pilihan. Dan kita bukan mematikan TV nggak ada penggantinya. Ada pilihan program siaran yang lebih bagus, bersih, jernih, canggih, dan masyarakat nggak kayak dulu. Kalau dengerin TV analog harus naik ke atas, goyang-goyang, teriak-teriak. Sekarang enggak. Yang kedua, kita jangan berkutik di teknologi yang udah usang ini menurut saya. Kedepan itu menarik. Nah, untung UGTV udah mensiasatinya dengan multi platform, dia ada di semua. Karena ketika UGTV misalkan siaran sekarang nih, kalau zaman dulu siaran di TV begitu selesai nggak ada dilihat nonton lagi, nggak ada. Sekarang bisa ditonton lagi dimanapun. Terus kedua, tadi benar konten. UGTV pingin dilihat oleh orang kontennya. Dengan masuknya ke multi platform bukan hanya orang Jabodetabek, betul. Seluruh dunia. Itu meningkatkan citra UGTV. Kontennya baik atau enggak? Dilihat di seluruh dunia. Kalau kontennya UGTV ini bagus, orang luar melirik UGTV bagus gitu. Nah, orang kadang-kadang berpersepsi ya tadi
konten pendidikan itu tidak benar. Kita tahu semua Discovery Channel, National Geographic. Itu menarik atau enggak? Itu selalu menarik dan tidak kadaluarsa. Jadi intinya seperti itu. Kemudian kedua, setelah migrasi analog ke digital itu banyak layanan yang menarik lagi. Kita sudah pelajari namanya IBB, Integrated Broadband Broadcast. Ini lebih advance dari TV. Ini kombinasi TV digital, broadband, semua multi-platform masuk, dan itu adalah tantangan kita. Orang lain udah leapfrog ke sana. Jadi intinya kita harus leapfrog ke depan dan benar-benar memikirkan layanan teknologi ke depan dan masyarakat semakin nyaman. 5G broadcasting udah jalan di negara. Kita masih berkutat analog ke digital. Udah usang gitu. Kalau saya bicara di luar negeri, internasional, bicara migrasi analog ke digital, diketawain. Mereka udah 5G broadcasting, IBB gitu. Nah harusnya kita, semua nih saya menghimbau, industri, masyarakat, semua para praktisi itu mikirnya, kita jangan sampai kadaluarsa. Bentar lagi negara-negara presiden semua 20 negara akan tampil di Bali pertengahan. 2 November pas. Ketika kita off, semua negara jangan sampai ngetawain tuh kepala negara, Indonesia masih analog. Tapi kita udah leapfrog, dan semua negara pada saat G20 itu udah melihat bahwa siaran kita udah TV digital, internetnya 100 kali kencangnya daripada internet. Jadi saya ingin 2 November ini benar-benar terakhir kita, dan kita sejajar dengan kepala negara yang negaranya udah semuanya leapfrog. Ketika mereka datang di Indonesia, semua bangga. Kita punya dada yang sama, sederajat. Presiden sejajar dengan yang lain, teknologi kita udah sama dengan mereka. Itu yang saya pikir. Amin. Oke, Mas Adi ada tambahan ini apa? Ya, yang pertama harus sama-sama ngawal bahwa Undang-Undang 11 tahun 2020 ini harus dipastikan bahwa analog switch off itu 2 November 2022. Satu itu, Mas Edi. Kedua, ini next ketika digital switch on, saya pikir kembali lagi pada dua pondasi Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang diversity of ownership dan diversity of content. Diversity of ownership, jangan sampai kemudian karena analog switch off gitu ya, televisi-televisi lokal itu diakuisisi karena tidak mampu untuk membayar multiplexing. Satu itu. Kedua, ini ke depan kompetisinya bukan lagi pada teknologi, kompetisinya pada program, pada konten. Bahwa bagaimana lembaga penyiaran televisi ini mampu untuk menyuguhkan gitu ya, proximity gitu ya, kedekatan dengan masyarakat atau dengan halayak ini itu benar-benar harus dipikirkan supaya memang lembaga penyiaran televisi khususnya Universitas Gunadarma TV ini gitu bisa menjadi tadi ya tontonan dan tuntunan, memberikan informasi, memberikan edukasi, memberikan inovasi dan kreativitas kepada halayak yang melihat dan mendengar UGTV ini. Gitu Mas Edi. Nah, kalau terkait konten tadi, Mas Adi, kira-kira apa nih sarannya kepada para industri ya terkait kesiapan konten, karena ini pasti ketika kita ingin menarik hati kembali para pemirsa UGTV dengan menggunakan berbagai platform lah gitu kan. Tentu tantangannya adalah bagaimana menyuguhkan satu hal program ataupun satu tayangan yang oke lah gitu. Ya, yang pertama KPID Provinsi Jawa Barat selalu bilang bahwa analog switch off ini harus dibarengi dengan ekosistem penyiaran. Bagaimana kolaborasi tadi, ini gitu ya, Prof Budi, itu kolaborasi, apalagi Universitas Gunadarma ini memiliki kampus, memiliki program studi ilmu komunikasi, memiliki program studi desain komunikasi visual gitu. Yang kemudian sesungguhnya banyak kawan-kawan muda di sana yang mempunyai potensi untuk dijadikan konten kreator. Pun kami mendorong gitu ya lembaga-lembaga penyiaran swasta untuk membangun ekosistem penyiaran ini
Satu itu. Kedua, itu hasil riset tadi yang saya bilang, hasil riset kawan-kawan kampus bekerja sama dengan KPID Provinsi Jawa Barat, ternyata kalau masyarakat Jawa Barat ini masih tinggi gitu menonton news, menonton tayangan kebudayaan, dan menonton musik. Nah, sehingga saya pikir ini menjadi salah satu tolak ukur gitu ya, bahwa lembaga penyiaran ini ke depan ya Pak Giri, menurut hasil beberapa riset gitu, ini akan ada spesifikasi program. Education television gitu ya, khusus ngomongin televisi pendidikan tapi dalam sudut pandang bermacam-macam kan kayak gitu ya. Lalu ada news, cultural kan gitu ya, politik. Nah, sehingga kalau saya belajar dari Pak Dr. Dadang, jadi hari ini televisi ini kayak masuk di toko kelontongan semua ada. Tapi kemudian nanti next ketika digital switch on gitu ya, gimana caranya satu lembaga penyiaran televisi ini itu ketika masuk cuman jualan satu konten atau satu barang, tapi kemudian variannya banyak. Kurang lebih seperti itu, Mas Edi. Oke, baik. Pak Giri mungkin menanggapi sekalian closing remark, Prof. Baik. Ini sekali lagi saya berharap ke penyelenggara MUK ya, itu tingkatkan sinyalnya, kemudian set-top box ini dipercepat, dibagikan. Buat TV analog segera pindah ke siaran TV digital yang sisanya, dan masyarakat segera beli set-top box yang belum punya set-top box. Bentar lagi ada siaran Piala Dunia. Jangan ketinggalan loh. Jangan nonton itu, di siaran itu killer konten ya. Siaran Piala Dunia ini nggak akan bisa lihat tuh. Beli dari sekarang set-top box biar bisa nonton siaran Piala Dunia gitu. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Giri, Mas Adi, dan Prof Budi ya. Ini luar biasa Pemerji TV. Informasi-informasi yang disampaikan oleh beliau-beliau ini semoga bisa difahami oleh masyarakat bahwa memang tujuan ASO ini adalah semata-mata untuk masyarakat, memberikan yang terbaik untuk masyarakat.